Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Data for Gary. Adapun kelompok kami terdiri dari Martin BP Simanjuntak, Muammar Fuad Siregar, dan Yohakim Demo. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi serta informasi sekarang ini membuat setiap orang banyak mengakses internet semakin mudah dan cepat. Teknologi sangat membantu manusia bila digunakan sebagaimana mestinya. Teknologi berperan penting dalam perkembangan informasi sekarang ini yang dapat menghasilkan informasi yang baik ataupun menyalahgunakan informasi tersebut secara diam-diam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi seperti internet, sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi atau the culture of technology. Teknologi telah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin sempit ini. Semua ini dapat dipahami karena teknologi memang memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif, dan kooperatif. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dari makalah kami adalah membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mewakili wawasan pengetahuan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai data forgery serta contoh kasus yang telah terjadi dalam serta luar negeri. Sedangkan tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi di semester 7 Program Studi Sistem Informasi S1 Bina Sarana Informatika Jakarta. Kemudian ada ruang lingkup. Supaya tidak adanya pembahasan yang terlalu luas pada judul kami, sesuai dengan tujuan ruang lingkup penulisan makalah ini dibatasi pada pembahasan tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia serta luar negeri mengenai kejahatan forgery. Bab 2, landasan teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohakim Demo. Bab 2, landasan teori. Nggak jalan.
Pengertian etika profesi. Etika atau dalam bahasa Yunani kuno disebut etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang dapat mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika secara harafiah dapat dikatakan berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam mendapat pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itu diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Profesi adalah kata sarapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, profes, yang dalam bahasa Yunani adalah yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasi atau menyebarkan informasi. Lanjut. Etika profesi dalam teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi biasa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai lihat pemersatu bangsa, dan mengaplikasikan ilmu yang atau menjalankan profesi teknologi informasi bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi teknologi informasi dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan, tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi teknologi informasi juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadi teknologi informasi lebih berguna untuk kemaslahatan untuk umat dan mata lainnya. Bisa menjadikan teknologi informasi ini bisa menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno, seorang hack melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu, dan lain-lain. Lanjut. Pengertian data forgery. Bab 3. Pengertian data forgery. Menurut Kamus Oxford, definisi data adalah pack of information used in deciding of discussing something.
Terjemahannya adalah fakta atau informasi yang digunakan dalam menentukan atau mendistribusikan sesuatu. Juga bisa berarti information prepared for or stored by a computer. Dalam bahasa Indonesia berarti informasi yang disiapkan untuk atau disimpan oleh komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan yang bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara taksa dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya, menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban yang akan memalsukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya memiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis website database. Lanjut. Definisi data forgery. Pengertian data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengertian data juga bisa berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lainnya. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni yang pertama, server slide atau sisi server. Yang dimaksud dengan si server slide adalah pemalsuan yang dapat mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Yang kedua, client side atau sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side. Karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang salah digunakan. Faktor pendorong data forgery. Yang pertama, faktor politik, di mana faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia, di mana dalam sumber daya manusia banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat atau
dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Analisis kasus. Contoh kejahatan data forgery yang ada di Indonesia adalah yang pertama email phishing. Di mana di Indonesia kejahatan mengenai data forgery sendiri pernah terjadi, beberapa di antaranya adalah modus kriminalitas di dunia maya. Salah satu bentuknya wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Pelaku biasanya adalah seorang hacker dengan menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Modus yang digunakan adalah mengirim sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Seperti ini, kita harus waspada. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda lakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Cara mencegah data forgery. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Penyedia web-app yang menyimpan data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Data hasil pemaparan dari semua bab-bab di atas, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Yang kedua, kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga, pencurian data-data, maupun dokumen-dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Yang ketiga, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Saran. Dari hasil pemaparan dari semua bab-bab di atas, kita bisa membuat saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat login memasukkan paspor. Yang kedua, verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati. Yang ketiga, update-lah username dan paspor Anda secara berkala. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya dan seluruh kelompok saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.